Dan Ibu sekalian, saat ini tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan masyarakat di Indonesia belum cukup tinggi. Masyarakat yang melek terhadap pengelolaan keuangan maupun produk dan jasa perbankan masih belum merata. Bulan inklusi keuangan menjadi ruang bagi kita. Perhelatan hari ini yang merupakan puncak acara Bulan Inklusi Keuangan mengadakan pasar rakyat UMKM yang diramaikan oleh 50 UMKM dari kawasan Kayu Tangan, 50 UMKM binaan dari Lembaga Jasa Keuangan, dan 50 booth Lembaga Jasa Keuangan. Adalah momen penting yang tidak hanya mengajak untuk bersaing dalam kompetisi, tetapi sebagai langkah bersama menciptakan transformasi layanan keuangan dan masyarakat yang inklusif. Pak PJ, Wali Kota Malang, malam ini dengan 100 rupiah Pak, kita bisa makan kenyang itu di booth UMKM. Jadi saya bayangkan tadi 1 rupiah, satu kali belanja satu produk, kalau 100 rupiah itu berarti 100 produk dimakan di sana gitu. Jadi lumayan hari ini kita bisa kenyang bersama untuk membantu rekan-rekan UMKM yang ada di Kota Malang. Kita berikan aplaus untuk teman-teman UMKM. Pertama, yang ingin kami sampaikan, tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan nikmat karunia, kesempatan, kesehatan, dan juga kita diberikan kekuatan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan malam ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan juga masyarakat Kota Malang. Tadi Pak PJ bisik-bisik dengan saya, indah sekali Taman Balai Kota Malang. Ini luar biasa Pak PJ. Ini buat kami membuat saya semakin kangen dengan Kota Malang. Jadi ini akan membuat saya tidak akan pernah bisa melupakan Kota Malang. Jadi ini Kota Malang, kota yang luar biasa. Dan Bapak Ibu bisa saksikan bersama, sambil kita menikmati kuliner, bisa juga menikmati keindahan Balai Kota Malang pada malam hari ini. Yang kedua yang kami sampaikan, kami terima kasih kepada Pak PJ Wali Kota, Pak Sekda dan perangkat OPD yang ada, yang telah mensupport kegiatan ini sehingga bisa terlaksana pada malam hari ini. Jadi malam hari ini adalah puncak dari kegiatan selama 1 bulan kemarin, dari 1 Oktober hingga malam ini adalah puncaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak PJ Wali Kota, kami ingin juga menyampaikan bahwa yang tadi seperti disampaikan Bu Yani, ini adalah gebiarnya. Jadi hari ini memang disiapkan hadiah cukup banyak oleh teman-teman dari Lembaga Jasa Keuangan, Pak PJ Wali Kota, Bapak Ibu sekalian. Ini ada motor, ini motor listrik yang memang disiapkan untuk para pengunjung yang hadir malam ini bersama-sama kita di tempat ini. Mudah-mudahan nanti semua beruntung. Yang kedua yang ingin kami sampaikan Pak PJ Wali Kota, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada panitia yang mempersiapkan ini, yang dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 11 November hari ini Pak PJ, itu tidurnya tidak nyenyak, lembur tiap malam mempersiapkan kegiatan kita malam hari ini. Jadi saya berikan aplaus untuk teman-teman panitia. Yang ketiga, harapan kami tentu bulan inklusi keuangan ini bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Sebagai gambaran Pak PJ Wali Kota, hari ini kenapa Bu Yani dan teman-teman panitia Lembaga Jasa Keuangan mensyaratkan transaksi Rp1 cashless dengan menggunakan kris untuk mengajarkan para pelaku UMKM untuk bisa bertransaksi secara cashless atau digital. Sehingga apa? Sehingga memudahkan mereka di dalam memasarkan produk
dan juga mengajarkan para pelaku UMKM untuk belajar tidak menggunakan uang tunai lagi. Nah, ini tentu harapannya nanti tujuan kita pada malam hari ini, bulan inklusi keuangan dengan tema akses keuangan merata, masyarakat sejahtera. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika di dalam kegiatan ini terdapat kekurangan sana sini, dan tentunya kita semua berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sistemnya gimana ini Rino? Jadi kita akan panggil, kalau 3 kali gak ada, hangus ya, kita ganti yang lain ya. Oke, baik. Ada 11. Disiapkan untuk kuponnya untuk Anda tadi yang sempat berbelanja. Ini yang Bank BNI itu juga bisa bergabung dengan hadiah. Dengan Lembaga Jasa Keuangan se-Kota Malang. Jadi bulan inklusi keuangan itu bulan awal Oktober, dan hari ini adalah gebiar atau puncaknya. Tema tahun ini adalah akses keuangan merata, masyarakat sejahtera. Dan salah satu contohnya adalah kita membawa UMKM yang tadinya tidak melek dengan transaksi digital, kita dorong mereka untuk melek transaksi digital. Salah satunya menggunakan metode pembayaran melalui cashless atau kris tadi. Yaitu jadi Rp1 kris bisa bertransaksi, sehingga membuat UMKM mulai belajar transaksi digital. Masyarakat juga mulai tertarik untuk menggunakan cashless atau transaksi tidak tunai lagi gitu, tapi menggunakan layanan transaksi keuangan digital. Seperti itu, Mas. Pak, mulai kapan Pak ini rencana kira-kira pendampingan untuk teman-teman di kayu tangan Pak? Ya, ini memang kita rencanakan, ini adalah itu awal mulanya. Jadi kita sudah bersama-sama kolaborasi dengan TPAK di Kota Malang, sudah melakukan yang namanya kajian terhadap kawasan inklusi keuangan di Kayu Tangan, termasuk di dalamnya sudah kita lakukan, mulai kita jajaki, penjajakan, dan masing-masing nanti kita bagi per bank. Jadi ada beberapa bank yang kita libatkan untuk melakukan pendampingan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sana. Jadi sekaligus juga melakukan pendampingan untuk para UMKM yang ada di sana, khususnya nanti juga akses terhadap pembiayaan. Malang, sekali lagi, Kota Malang. Kalau genap udah enak, ganjil ya 3 kali ya. Kota Malang. Terima kasih. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita dapat bertemu dalam rangka acara puncak Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023 dalam keadaan sehat dan tentunya di bawah bimbingan dari Tuhan yang Maha Esa. Salam dan salam semoga selalu surah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya mohon maaf ya, tadi ini agak terlambat undangannya dari Pak Suki, itu sekitar jam 7 ya. Karena saya seharian mulai tadi pagi, jam 6:30 pagi, mendampingi Bu Gubernur. Kebetulan ada beberapa agenda dari Bu Gubernur mulai pagi sampai dengan malam hari tadi. Jadi saya mohon maaf dengan keterlambatan ini. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi terkait dengan acara pada malam hari ini yang awalnya Pak Juki datang ke saya, kemudian saya didampingi oleh Pak Sekda yang rencana akan dilaksanakan di Kayu Tangan Heritage. Dan dengan berbagai macam pertimbangan, dan tentunya kita sudah berkali-kali kan kita melakukan atau melaksanakan kegiatan di Kayu Tangan Heritage dengan menutup gitu. Dengan pertimbangan kelebihan dan kekurangannya, sempat diskusinya juga panjang lebar ya, dan juga agak sedikit mengerucut ya, akhirnya ya udah kita sepakati untuk untuk pelaksanaan dalam acara puncak bulan inklusi keuangan tahun 2023. Akhirnya kita sepakati berada di alun-alun depan Balai Kota Malang. Harapan saya dan kami semua bisa ada perbedaan apabila kita pada saat
di Kayu Tangan Heritage mungkin sudah pernah dilakukan, dan mudah-mudahan untuk beberapa agenda kegiatan yang lain dapat kita lakukan di depan balai kota ini. Bapak sekalian saya hormati, acara ini membawa rangkaian kegiatan yang sangat beragam dan bermakna, dari pasar rakyat UMKM, Fin Expo Industri Jasa Keuangan, peresmian Kayu Tangan Heritage sebagai kawasan inklusi keuangan, hingga awarding lomba. Semuanya dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap upaya meningkatkan akses keuangan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membuka peluang-peluang baru bagi pengembangan ekonomi dan potensi lokal. Ya, alhamdulillah atas perhatian Pak, juga UMKM yang ada di Kota Malang ini dilibatkan dalam rangka inklusi keuangan ini. Harapan kami memang UMKM ini tersentuh terkait dengan hal-hal terutama keuangan yang memang mungkin dirasakan UMKM selama ini masih dirasa tidak familiar, dan mudah-mudahan dengan ada agenda ini dan juga ada beberapa peluang-peluang, terutama juga tadi dengan pembelian yang hanya Rp1 itu ya, itu bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Malang. Ini saya lihat ini beberapa masyarakat Kota Malang ini walaupun tidak ada tikar, tapi bisa leye-leye selonjoran di tempat taman dan sambil menikmati acara pada malam hari ini. Untuk itu apresiasi positif saya sampaikan kepada FKIJK Malang atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Malang atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara yang sangat berharga ini. Hadirin saya hormati, inklusi keuangan merupakan konsep yang mengutamakan pentingnya akses keuangan yang adil dan inklusif kepada semua individu terlepas dari latar belakang mereka. Dengan kata lain, inklusi keuangan itu juga untuk memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan akses layanan keuangan, contohnya seperti tabungan, asuransi, pinjaman, hingga pembayaran digital. Selaras dengan sebut, bulan inklusi keuangan dapat menjadi momentum yang berharga, bukan saja untuk menciptakan kesadaran dan tindakan nyata dalam mendorong pemerataan akses keuangan, namun juga untuk kita refleksikan kembali upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Sesuai dengan semangat tema hari ini, yakni akses keuangan merata, masyarakat sejahtera, kita harus bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa akses keuangan tidak hanya menjadi hak segelintir orang, tetapi hak bagi seluruh masyarakat, sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat lapisan masyarakat Kota Malang. Lakukan peresmian dengan scan barcode ya. Betul. Termasuk juga para tamu undangan yang hadir di sini boleh juga untuk mengikuti seremoni peresmian Kayu Tangan sebagai kawasan inklusi keuangan ya dengan scan barcode. Silakan bisa melihat di layar begitu, nanti kita akan tampilkan untuk barcode-nya. Kita pastikan dulu semuanya ya sudah dipersiapkan. Kemudian kalau sudah silahkan dibalik badannya, kemudian bisa disaksikan layar di belakang begitu Bapak dan juga Ibu. Oke, kita akan tampilkan untuk barcode-nya, nanti bisa di-scan bersama-sama ya. Oke, ini dia barcode-nya. Nah, ini dia barcode-nya, nanti untuk scan-nya kita akan hitung bersama-sama ya. Silakan di-scan Bapak Ibu, diangkat 1. Agak tinggi ya, agak tinggi semuanya. 1, 2, 3. Peresmian Kayu Tangan sebagai kawasan inklusi keuangan. Boleh kita berikan tepuk tangan?
Destinasi Kampung Heritage Kayu Tangan berdiri sejak 2018. Pelaku UMKM di awal-awal pembentukan destinasi wisata memang tidak sebesar atau sebanyak yang sekarang. Jadi dulunya memang prioritas utama mereka hanya memasarkan hanya di sekitaran Kampung Kayu Tangan saja, tidak ada juga pendampingan dari lembaga keuangan. Saat ini di 2023 perkembangannya cukup pesat, yang awalnya hanya sekitar 20 UMKM sekarang sudah melonjak jauh di atas 200 UMKM. Dengan terpilihnya Kayu Tangan dijadikan inklusi keuangan, harapan saya atau tanggapan saya memang cukup bagus, karena bagaimanapun pelaku usaha di Kayu Tangan memang belum sepenuhnya melek tentang layanan keuangan. Jadi harapannya nanti setelah ada pendampingan dari OJK dan inklusi keuangan, pelaku UMKM di Kayu Tangan ini bisa lebih meningkat lagi, baik secara layanan di keuangan, pemasaran, juga nanti pastinya akan terus mengembangkan produknya untuk bisa dikenal tidak hanya di Kota Malang tapi juga di luar kota. Baik, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu, Bapak dan juga Ibu. Inklusi keuangan, ya. Jadi kan ini menerapkan tentang modernisasi keuangan yang nanti juga akan bisa memberikan dampak yang positif bagi terutama di Kayu Tangan Heritage atau UMKM maupun produktif yang ada di sana. Dan inklusi keuangan ini akan mempermudah untuk mereka apabila ada kepentingan terkait dengan keuangan. Ya, tadi disampaikan juga oleh Pak, apakah terkait dengan tabungan, apa terkait dengan asuransi, atau terkait dengan yang lain, terkait dengan bulannya akan mempermudah. Ya, makanya dengan inklusi keuangan ini akan banyak kemudahan-kemudahan yang akan diterima oleh baik Podaris maupun UMKM yang ada di Kayu Tangan Heritage untuk bisa lebih mudah akses keuangan. Ya, kemudahan-kemudahannya akan banyak nanti. Penerapan KRIS pada UMKM di Kota Malang, Pemkot Malang seperti apa upayanya? Ya, dengan penerapan KRIS ini akan memudah juga mereka untuk ini, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh terutama dari OJK itu juga akan memberikan dengan KRIS ini, dengan penerapannya akan mudah akses ya dari UMKM ini kepada keinginan-keinginan yang terkait dengan keuangan.